kali ini kita masuk ke bab 2 di kelas 11. Bab 2 akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam jaringan tumbuhan, saya jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran jaringan tumbuhan adalah agar siswa dapat mengetahui jaringan-jaringan apa saja yang terdapat di dalam tumbuhan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ingat, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Sewaktu kelas 10, kalian sudah belajar tentang struktur organisasi makhluk hidup, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Dalam jaringan tumbuhan, jaringan dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Pada jaringan meristem, jaringannya dibagi lagi menjadi dua, dibagi berdasarkan letak dan berdasarkan asal pembentukan. Sedangkan pada jaringan permanen dibagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, penyokong, pengangkut, dan satu lagi ada jaringan gabus. Kita mulai dengan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang terdiri dari kelompok sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Kata kuncinya meristem, M. Berarti dia jaringannya pasti jaringan muda. Kalau muda berarti dia aktif untuk membelah. Ciri-ciri jaringan meristem. 1. Ukuran selnya kecil. Karena masih muda berarti jaringannya ukurannya selnya kecil. Selnya muda dan aktif membelah. Kemudian memiliki nukleus ukuran besar, selnya berbentuk kuboid, dan selnya berdinding tipis, serta memiliki vakuola yang berukuran kecil. Kata kuncinya tadi meristem, muda, dan aktif membelah. Meristem dibagi berdasarkan letak dan asalnya. Berdasarkan letak kita bisa singkat ALI. Apakah ALI? Apikal, lateral, dan interkalar. Sedangkan berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, PS, primer, dan sekunder. Berdasarkan letaknya, ada apikal, lateral, dan interkalar. Ingat, apikal letaknya di ujung, baik di ujung akar ataupun di ujung batang. Meristem lateral terletak di bagian samping dan berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Contohnya pada kambium. Sedangkan meristem interkalar adalah bagian dari meristem apikal yang terdapat di jaringan dewasa. Contohnya pada pangkal ruas batang. Berikut adalah gambar meristem apikal. Meristem apikal jika di mikroskop akan terlihat di ujung-ujung. Meristem apikal punya nama lain meristem terminal atau meristem yang terdapat di ujung. Selanjutnya meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan sekunder. Jadi, meristem lateral terdapat pada kambium. Selanjutnya meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas bambu. Bagian yang ini yang coklat ya. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, meristem dibagi dua, ada primer, ada sekunder. Untuk yang primer, apabila meristemnya berasal atau berkembang langsung dari sel-sel embrionik. Sedangkan yang sekunder apabila selnya berkembang dari jaringan dewasa, atau bisa juga dibilang yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya kambium. Jaringan permanen. Jaringan permanen memiliki ciri pembelahannya terbatas. Berbeda dengan tadi jaringan meristem. Kalau meristem berarti jaringannya aktif membelah. Jika permanen, jaringannya pembelahannya
tidak terlalu aktif atau tidak aktif membelah. 2. Berukuran lebih besar. Ketiga, memiliki vakuola yang juga berukuran besar. Keempat, dibentuk dari proses diferensiasi jaringan meristem. Yang kelima, jaringannya meliputi epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Kita mulai dengan jaringan epidermis. Epidermis, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata epidermis. Di gambar ini, epidermis ditunjuk di bagian atas. Nah, untuk epidermis ada yang selapis atau dibilang tunggal dan ada yang berlapis atau berganda. Ciri jaringan epidermis. Biasanya sel penyusunnya berbentuk kuboid. Ingat, dia berbentuk kuboid. Selnya biasanya rapat, tidak ada celah. Kemudian, selnya hidup, tidak berkloroplas, berarti artinya tidak ada kloroplas kecuali pada bagian sel penutup. Memiliki vakuola yang ukurannya besar dan fungsi epidermis adalah untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya dan membatasi penguapan. Berikut adalah jaringan epidermis dan modifikasinya. Ada stomata. Saya yakin kalian sudah paham dengan stomata. Jadi stomata ini merupakan bagian yang sering kita sebut dengan bagian mulut daun, digunakan untuk keluar masuknya udara. Kemudian ada trikomata, terdapat pada daun durian, ada duri, ada filamen atau yang terdapat pada anggrek, dan ada juga sel kersik yang terdapat di tebu. Dan ada beberapa modifikasi epidermis lainnya. Di sini juga dijelaskan tadi ada stomata, kutikula, sel kipas, sel kersik, spina, trikoma, bulu akar, dan filamen.